Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan meng-share tentang keuntungan investasi emas di Indonesia, terutama di Indonesia ya. Jadi tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, subscribe dan komen untuk mengembangkan channel Pak B ini, sehingga Pak B semakin semangat untuk berbagi ilmu, men-share ilmu seputar investasi emas dan investasi yang lainnya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai. Keuntungan investasi emas di Indonesia yang pertama adalah investasi yang stabil dan terus meningkat. Belum ada sejarahnya dalam jangka panjang loh, ini dalam jangka panjang. Kita lihat harga per rupiahnya per gramnya mulai tahun 2010 dulu sampai hari ini. Dulu harga berapa, sekarang harga berapa. Dulu harganya berapa, sekarang harganya berapa. Itu adalah pasti selalu meningkat. Itulah Indonesia. Karena apa? Negaranya sedang berkembang. Akan menuju ke negara maju. Semoga seperti itu. Doakan saja semoga negaranya maju, rakyatnya makmur. Kalau bahasa Jawanya adalah gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Yang kedua adalah mengamankan nilai kekayaan dari gerusan inflasi. Karena biasanya inflasi dengan emas itu nanti emas itu akan melindungi nilai, karena begitu inflasi naik emas akan naik, inflasi naik, sehingga kekayaan kita akan terlindung dari gerusan inflasi. Karena inflasi itu adalah perampok yang tidak bisa diberantas, karena itu ada dalam sebuah keadaan di sebuah negara. Contohnya 20 tahun yang lalu 80.000 itu dapat 1 gram. Hari ini 2020 itu harus paling enggak 1 juta untuk dapat 1 gram, atau 900 ribuan kalau di tabungan emas itu dapat 1 gram. Tapi kalau pas fisik 1 gram masih di angka 1 jutaan per gram. Tuh, yang ketiga adalah perlindungan nilai aset dari gejolak nilai tukar rupiah. Jadi kalau Anda punya emas, menyimpan emas, tahan saja. Karena itu akan melindungi dari gejolak nilai tukar yang naik turun dengan dolar. Karena begitu dolar naik, otomatis emas naik. Begitu dolar turun, otomatis emas turun. Seperti itu terus menerus, sehingga nilai dari kekayaan Anda, nilai kekayaan teman-teman itu nanti akan terlindungi. Yang keempat adalah sarana praktis dan efektif untuk tujuan tertentu. Seperti kalau kita sudah tahu tujuan untuk investasi emas, itu praktis dan efektif untuk tujuan tertentu. Misalnya digunakan 2 tahun lagi mau umroh, nah, berarti bisa mengumpulkan berapa gram. Atau digunakan untuk pendidikan anak, atau digunakan untuk pernikahan, biaya pernikahan, atau digunakan untuk membangun rumah, atau digunakan untuk beli rumah, bahkan untuk beli kendaraan. Itu bisa karena praktis. Yang seperti itu adalah keuntungan ada di Indonesia, seperti itu emas pada umumnya di Indonesia. Yang kelima, sebagai cadangan untuk keperluan darurat. Karena apa? Sifat emas itu liquid. Hari ini jual, hari ini juga punya uang. Kalau enggak ya 2 kali 24 jam. Hari ini datang ke Pegadaian untuk mencarikan, hari itu juga dapat uangnya. Atau hari ini datang ke Antam menjual emas fisiknya, hari itu juga dapat uangnya. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau jual ya toko hari ini jual, begitu ya. Ya begitu, bawa ke Bukti Antam dijual, hari itu juga dapat uang. Uang ditransfer. Kalau pakai tabungan biasanya nanti bisa juga hari ini butuh uang, hari ini juga mencairkan tabungan yang dipunya. Sehingga kalau ada kebutuhan mendadak, itu bisa ditarangi dengan kepemilikan tabungan emas atau berupa simpanan emas. Yang keenam adalah emas gampang dijual, bahkan juga bisa digadaikan. Dijual juga bisa, digadaikan juga bisa. Kalau kita masih iman-iman itu ya, misalnya punya masih iman-iman begitu ya, fisiknya ini iman-iman, ya digadaikan aja. Misalnya keperluan mendadak digadaikan, nanti kalau sudah punya uang ditebus lagi.
atau kalau mau dijual langsung untuk dapat uang untuk keperluan yang lain. Itu adalah keuntungannya investasi seperti itu. Yang kedua, bisa dimiliki dengan dana terbatas. Dana terbatas itu kalau dalam bentuk fisik ya minimal setengah gram. Bahkan ada juga yang mulai tren adalah 0,01 gram, 0,2 gram, 0,5 gram, 1 gram dan lain sebagainya. Dananya terbatas bisa digunakan. Beda dengan kalau investasi properti, sangat berbeda, uangnya harus banyak. Kalaupun nanti misalnya KPR juga tiap bulan itu juga harus membayar. Jadi beban seperti itu. Kalau Mas enggak punya uang beli atau tabung, punya uang lagi tabung lagi. Kalau harganya 950.000 per gram, ya 9.500 bisa juga sudah untuk bisa top up uang, top up emas untuk tabungan. Kalau mau beli ya sekitar 500 ribuan, 539.000 bisa digunakan untuk beli setengah gram. Seperti itu. Loh Pak, kan semakin besar semakin murah. Itu sudah Pak B bahas di video yang lainnya, adalah kenapa emas semakin kecil semakin mahal. Tonton saja di channel Pak B ini. Jangan lupa subscribe, nanti tekan tombol loncengnya, nanti suatu waktu Pak B kontennya di share, nanti akan mendapatkan notifikasi dari konten-konten Pak B. Yang ke-8 adalah memberikan prestis bagi pemiliknya. Ini terutama kalau yang ini adalah emas batangan. Tapi emas perhiasan, tapi emas batangan pun kalau kita punya 1 kilo kan luar biasa. Prestis. Jadi kita menjadi, kalau misalnya hari ini Anda punya emas 1 kilo, berarti kan punya uang cash dalam bentuk emas loh. Nanti kalau ditukarkan kan sudah dapat emas itu sekitar 900 ribuan sampai 900.000. Itu kalau 1 gram berarti Anda punya 900 jutaan. Itu kan keren, prestis. Semoga menginspirasi, semoga semangat, tetap menabung, tetap mengumpulkan, tetap berinvestasi emas untuk membeli masa depan dengan harga hari ini. Semoga sukses, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B, dan Pak B akan semakin bersemangat untuk berbagi ilmu, men-share ilmu tentang seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya. Terima kasih.